Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-282. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-282 hari ini, kita akan kembali mereview 6 saham, di mana ada Hoki, Astra International ASI, BBYB, Baca, Mcor, dan saham SMBR. Kita langsung saja, saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham Hoki, di mana di perdagangan hari ini kita tahu sendiri bahwa indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan kenaikan yang sangat-sangat tinggi, di mana kalau misalkan teman-teman perhatikan, indeks dibuka di harga 6.006, langsung open gap up, kemudian langsung terus melaju bahkan sampai ke 6.087. Closing hari ini sempat di 6.118 ya. Hari ini naik 1,53% setelah kemarinnya indeks dipukul babak belur sekali. Namun kalau teman-teman yang ada di Joran Investama official saya, itu sudah kita reminder ya, dari sebelum dibanting begitu luar biasa. Itu kalau misalkan teman-teman yang ada di grup official Joran Investama, pasti teman-teman itu selalu mengikuti ya. Jadi reminder kita itu di tanggal 14 Juni. Kalau bisa sisihkan cash 50% dulu, nanti belanja dan bisa muter pakai 50% dana yang ada. Jadi tetap harus sisihkan cashnya 50%. Kalau ada yang ditradingkan dan sudah hijau, bisa dipertimbangkan untuk taking profit. Kemudian ketika di tanggal 18 Juni indeks beneran dia banting, saya kembali reminder bahwa tetap remindernya masih sama, trading hanya dengan 50% cash. 50% cash, sisanya hold buat tunggu jemput lagi jika ISG kembali ke area 5.800. Dan ketika di hari Jumat indeks itu dibanting sangat dalam, namun masih bisa bertahan. Tapi kemarin kembali lagi indeks ya diuji begitu kuatnya ya, dan bisa sampai closing atau sampai sempat menyentuh di 5.800-an. Dan itu artinya adalah waktu buat kita untuk menambah muatan. Dan juga saya informasikan yang mau average, silakan perhatikan support-support penting. Kemudian saya informasikan juga tercatat penurunan dalam yang ini tidak disertai dengan penjualan masif dari asing. Jadi hanya panik saja akibat peningkatan kasus COVID di tanah air yang membuat panik itu akan ada lockdown lagi. Dan hari ini semuanya pada happy karena banyak sekali saham-saham yang bergerak naik ya, termasuk beberapa saham yang juga sempat saya review juga naik. Tetapi sekali lagi bahwa kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi keesokan hari, tapi kita punya waktu yang bisa kita kontrol. Itu adalah emosi kita, money management kita, trading plan kita. Itu yang bisa kita kontrol. Kita tidak perlu pikir besok naik apa turun, besok akan ada pandemi atau tidak. Tapi kalau kita berpegang pada sesuatu yang kita bisa kontrol, saya yakin bahwa itu akan ada hasilnya. Tapi kalau kita fokus pada sesuatu yang memang susah sekali kita kontrol, maka kita akan selalu merasakan ketinggalan momentum. Makanya di saat kemarin indeksnya hancur berantakan, ya kita masih dapat di farmasi. Di saat indeks hari ini naik gila-gilaan, juga masih dapat profit yang lumayan dari berbagai saham. Karena ibaratnya kalau di hari ini kamu lempar cendal juga tetap jadi duit ya, karena semua saham begitu naik tinggi. Termasuk hari ini saya kembali membeli saham BRIS ya di 17.50, karena saya sudah pernah katakan bahwa BRIS itu support terkuatnya 17.50. Kemudian boleh beli 17.50, 17.60. Namun setelah itu dia naik sampai 1.800-an. Itu adjust PBL di 1.815 kalau tidak salah. Namun dibanting besoknya dan jebol langsung di bawah 17.50 ke 17.10. Saya tidak ambil posisi. Tapi ketika tadi dia kembali lagi ke 17.50, maka saya langsung ambil posisi ya.
Walaupun saya masang lagi beberapa bantalan di bawahnya, berharap bahwa dapat, ternyata tidak dapat dari 17.50 dan hari ini closing di 1810 dan saya masih berharap dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan, tapi lebih berharap lagi kalau dia masih bisa turun dulu ya. Karena saya ingin terus mengakumulasi dan nanti akan jual pada saat atau momentum yang tepat yang sudah saya katakan bahwa tinggal tunggu diumumkan. Jadi kemarin baru istilahnya baru disiul-siul, nanti baru diumumkan. Nah, itu hanya sekilas kita review. Tapi kalau kita balik lagi ke saham yang diminta untuk diulas adalah saham hoki, ini menarik sekali. Kenapa? Setelah mengalami kejatuhan yang cukup dalam, saham hoki kembali bangkit hari ini naik 4,61% dan ditutup pas di 204. 204 ini merupakan level PBL. Karena dia tepat berada di 204, ini 50-50. Kenapa 50-50? 204 ini bisa kita katakan sebagai support baru atau kita bisa katakan sebagai resisten. Ini masih belum jelas. Ketika dia bisa naik melewati 204, maka itu jelas jadi support terkuat. Kalau dia tidak mampu naik, maka memang itu adalah resisten terkuat. Sehingga besok kalau misalkan dia mampu naik melewati 204, mungkin katakan 204, 206, 208, silakan buy. Cut loss kurang lebih 200 atau di 196. Target kenaikan adalah menuju ke 226 sebagai TP1, TP2 menuju ke 40 hari harga tertinggi di 252. Tetapi kalau ketika dia besok open dan tidak bisa naik lagi, open di 204 kemudian turun 202, 200, 198, 196, ya sudah. Kita jangan masuk. Kita hanya masuk kalau dia bisa di atas 204 ya. Bisa beli 204 juga boleh, tapi minimal 204 di posisi bid ya. Kalau bisa dapat dia pindah bid, teman-teman antri kena dan bisa kuat dan bertahan ya, ada potensi bisa lanjutkan kenaikan. Tapi kalau gagal bertahan ya kita harus punya antisipasi plan di mana kita harus cut loss, yaitu minimal di 196 itu terjauhnya, terdekat ada di level pentingnya 200. Target kenaikan sekali lagi menuju 226 itu adalah PBH dan target jauh menuju 40 hari harga tertinggi di 252. Selanjutnya kita punya saham Astra International, di mana saham ini tadi pagi sempat naik cukup tinggi, namun closing di akhirnya stagnan saja di 4920. Jadi tadi pagi dia opening 4920, kemudian naik sampai ke 5025, sempat turun ke 4900, namun akhirnya closing di 4920. Seperti yang sudah diinformasikan sebelum-sebelumnya, entah ini adjust atau tidak, tapi saat ini PBL-nya di 5125, artinya di level saat ini pun masih belum bisa kita katakan sebagai area yang menarik. Kecuali mau spekulatif buy silakan. Tapi kalau menurut saya pribadi yang aman memang kalau dia bisa breakout dulu di level PBL. Tapi kalau teman-teman punya opsi atau punya pilihan bahwa daripada menunggu breakout ya mending ambil sekarang. Karena kalau ISG lagi hijau-hijaunya kan tentu Astra juga bisa naik. Jawabannya saya bebas. Tetapi saya akan informasikan beberapa support-support terdekat yang bisa membantu teman-teman agar tahu, kalau ternyata dia jebol di sini ya cut loss, atau kalau dia jebol di sini next supportnya di mana, sehingga teman-teman tidak bingung dan tidak mudah panik. Di sini untuk Astra International ada range dari 4730 sampai dengan 4898, itu adalah range support yang bisa membantu teman-teman kalau misalkan ambil posisi di harga saat ini. Tapi kalau yang mau menunggu breakout jelas harus melewati 5125, baru teman-teman bisa pertimbangkan membeli dengan areanya 5125 sampai dengan 5150, cut loss kurang lebih di 5000, target kenaikan ke 5425 sampai dengan 5675. Tapi kalau ada yang masih mau mencoba nekat membeli sebelum PBL itu bisa dilewati, ya sudah, maka itu yang selalu saya katakan adalah spekulatif buy. Buy yang berspekulasi, antara dia naik atau turun, ya itu kita spekulasi, tetapi kita harus punya plan yang terbaik, exit plan-nya, agar ketika ternyata ekspektasi kita tidak sesuai, sahamnya bukan malah naik terus turun, kita tahu nih di mana kita harus lepas. Jadi kita tidak panik, saya nyangkut, kira-kira bisa hold nggak ya? Tidak perlu, karena apa? Teman-teman sudah tahu, di sini level support, otomatis kalau jebol di bawah itu ya wajar kita harus cut loss, kita harus ikhlas. Yang penting kita tidak boleh nyangkut dalam. Kalau kita nyangkut dalam, maka kita tidak bisa melakukan trading dan kita pasti akan kehilangan momentum. Jadi kalau contoh ya, kalau di hari sebelumnya yang indeks dibanting cukup dalam ya, minus hampir 2%, teman-teman malah
beli kemudian tidak jual. Sampai hari ini masih minus, tapi indeks naik 2%. Closing di 1,53%. Teman-teman tidak punya uang lagi, pasti akan sangat-sangat kesel. Kenapa? Di saat indeks hijau kita tidak punya dana untuk trading. Di saat indeks merah kita punya tambah merah. Nah, itu yang selalu saya tekankan, bahwa cut loss itu bukan sebuah aib ya. Cut loss itu bukan sebuah masalah besar. Yang penting teman-teman tahu bagaimana bisa mengelola ya. Jadi kalau saya ya, kalau kita di keuangan, karena saya auditor, manajemen resiko itu harus kita pelajari terus. Karena di dunia ini tidak ada yang pasti, apalagi di saham ya. Kita pun ya tidak mungkin hidup selamanya. Pasti ada titik di mana kita juga akan sakit, akan mati. Tapi kita punya cara bagaimana agar semua itu tidak terjadi dalam waktu dekat, dan kalau bisa paling lama baru itu terjadi. Nah, itulah kita mengontrol yang namanya manajemen resiko. Kita mulai melakukan diet, mungkin tidak makan yang terlalu berlemak, tidak makan gorengan, atau kemudian kita tidak konsumsi alkohol, kita tidak apapun yang berhubungan atau mengganggu kesehatan. Kemudian kita prepare asuransi untuk kesehatan dan jiwa. Misal terjadi sesuatu, kita masih bisa tercover dan tidak mengganggu tabungan kita. Nah, itu yang namanya manajemen resiko. Tetapi bukan kita minta, kita hanya mempersiapkan. Begitu juga di saham, kita tidak minta rugi, tapi kita mempersiapkan manajemen resikonya. Ketika ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ketika tidak sesuai dengan rencana yang ingin kita jalankan, ya sudah, ini plannya. Kita punya yang namanya backupan, namanya manajemen resiko. Ya sudah, seperti saya katakan, adalah namanya asuransi yang membantu teman-teman agar tidak kehilangan semuanya. Uang yang teman-teman punya tidak habis semua, tapi hanya di-cut sedikit saja. Nanti mungkin kalau teman-teman trading lagi bisa mendapatkan potensi profit. Nah, itu yang selalu saya tekankan ketika saya selalu rekaman YouTube ini. Karena bagi saya itu yang terpenting. Jadi bukan analisa teknikalnya, bukan analisa fundamentalnya, bukan bandarmologinya, bukan apapun, tapi yang terpenting itu kita harus punya manajemen risiko dulu, di mana itu terbentuk dari trading plan, terbentuk dari money management, terbentuk dari emosi. Semua itu akan tergabung jadi satu yang disebut dengan risk management control ya. Kita bisa mengontrol manajemen risiko tersebut. Kalau memang kita mampu mengelola risiko, tentu profit itu akan mudah sekali datang ke daily trading kita. Jadi tetap semangat, pastikan teman-teman selalu mengutamakan itu daripada hanya mengejar cuan melulu. Selanjutnya kita punya saham BBYB, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 422. Saham ini kalau kita lihat secara kasat mata, resikonya sudah low, hanya kurang lebih ada 10 poin lagi menuju ke area PBL, support terkuat. Ya, kita berharap dia bisa turun ke 412 dulu, dekat dengan 412 dan kuat di sana. Itu suatu titik yang menarik ya. Yang penting dia masih bisa kuat dan bertahan di level tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, setelah dia mengalami penurunan menyentuh 412, sideways sedikit, langsung ada kenaikan yang sangat signifikan. Kemudian setelah itu dia mengalami penurunan, ada sideways sedikit, doji hari ini. Nah, pertanyaan apakah dia bisa mengulangi lagi yang ini? Maka itu luar biasa ya, kenaikan yang luar biasa, bisa sampai 444 mungkin, atau bisa sampai di 500, kita tidak tahu. Tapi kalau bisa kenaikan seperti itu, maka ini risikonya rendah sekali, sangat rendah. Dan kalau misalkan teman-teman yang sudah punya saham ini, mungkin ambil di 420 sampai dengan 428 ya, mungkin ada yang sudah punya barang itu, maka bisa pakai ya. Ini teman-teman bisa pertimbangkan ya. Bisa pakai antara teman-teman mau cut loss 3 tick di bawah 420, yaitu kurang lebih di 416, atau sekalian mau cut loss di 410. Tinggal hitung seberapa besar resiko yang bisa teman-teman terima. Jadi sekali lagi untuk BBYB, kalau memang dia masih bisa kuat dan bertahan di 412, maka sebenarnya area beli saat ini juga masih menarik. Tapi jauh lebih menarik kalau misalkan dia bisa
berada di 412 sampai dengan 416, cut loss kurang lebih di 406 408, target ke 444 dan target jauh ke 625. Tetapi kalau misalkan besok dia tidak turun gimana, Kak? Di bawah 420 katakan, ya sudah kita pakai 420 itu sebagai level support psikologis. Nah, kita mulai masuk dengan pembelian 420 sampai dengan 424, cut loss kurang lebih di 412 boleh atau 410, target kenaikan tetap sama yaitu ke 444 sampai ke 625. Intinya adalah pastikan dia bisa kuat dan bertahan di 412. Jebol di bawah itu ya tidak perlu masuk, atau yang sudah punya barang yang mending cut loss terlebih dahulu. Kemudian teman-teman sekali lagi saya mau menginformasikan bagi teman-teman yang mungkin masih belum mendaftar live webinar 2-in-1 Bandarmologi 101 plus belajar valuasi saham bersama Joran Investama, teman-teman bisa segera melakukan registrasi dari tanggal 3 sampai dengan 30 Juni 2021, di mana kurang lebih hari ini tanggal 22, ada 8 hari lagi, 1 minggu lagi webinar ini akan ditutup, linknya akan ditutup sehingga teman-teman sudah tidak bisa mendaftar lagi, dan teman-teman akan mengikuti webinar tersebut di tanggal 3 dan 4 Juli 2021 yang akan kita rencanakan di jam 2 sampai dengan jam 4 sore melalui aplikasi atau platform Zoom. Teman-teman bisa segera lakukan registrasi di bit.ly/joranbandar atau silakan klik link yang ada di deskripsi. Teman-teman sudah saya cantumkan di situ, silakan klik saja, nanti akan arahkan ke Google Form. Teman-teman bisa segera lakukan pengisian. Dimana kalau teman-teman yang mengikuti live webinar 2-in-1 selain mendapatkan ilmu tentang bandarmologi dasar, kemudian teman-teman juga mendapatkan belajar valuasi saham, teman-teman juga akan mendapatkan link khusus untuk belajar analisa fundamental dasar. Teman-teman juga akan mendapatkan link khusus untuk bergabung dalam official Joran Investama, di mana di sana ada berkumpul para alumni dan teman-teman yang membeli merchandise dari Joran. Selanjutnya juga teman-teman bisa mendapatkan spesial bonus 100% free 1 bulan The Golden Cross Premium. Ya, ini luar biasa. Hanya membayar 123.000 langsung bisa dapat 1 bulan gratis The Golden Cross Premium. Itu akan diberikan di tanggal 5 Juli atau setelah webinar itu selesai. Jadi manfaatkan momentum tersebut, hanya sisa 8 hari lagi. Jangan sampai teman-teman ketinggalan, dan saya yakin bahwa bonus seperti ini tidak akan mungkin ada lagi di next webinar. Jadi manfaatkan momentumnya, jangan sampai teman-teman menyesal di kemudian hari. Selanjutnya kita punya saham Baca, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,5%. Ya, emiten ini juga sama, geraknya persis seperti BBYB, di mana ketika dia mengalami penurunan, kemudian menguji level 390, dia naik lagi, kemudian dia turun lagi hanya menyentuh 390, kemudian dia naik lagi sekali lagi menuju 492, turun lagi, dan saat ini dia bisa konsolidasi, bisa bertahan kuat di 390, dan hari ini dia membentuk candle doji juga 402. Level ke 390 itu risikonya low-nya tidak terlalu besar, kurang lebih 12 poin juga, sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli ini cukup menarik. Pertama, kalau misalkan mau membeli di dekat area PBL, maka 390 sampai dengan 394 bisa tunggu di sana untuk membeli saham Baca. Tapi kalau ternyata teman-teman besok tidak mendapatkan bahwa Baca turun di bawah 400, ya sudah, silakan ambil di 400 sampai dengan 402. Target kenaikan ke 444 dan target jauh ke 492 dengan batasan cut loss kurang lebih di 396, 394, atau boleh pakai di 390 juga. Tapi kalau ternyata dia bisa turun di bawah 400 dan bisa masuk ke area 390, 396, ya silakan pertimbangkan buy, dan cut loss-nya adalah di 384, 386. Itu kalau ambil di range dekat PBL. Kalau ambil di range dekat support psikologis di 400, ya cut loss-nya di 396 atau pakai 390. Untuk target kenaikan sama, yaitu 444 sampai dengan 492. Sekali lagi, pastikan saham Baca bisa kuat dan bisa bertahan minimal di atas 390, itu aman. Jauh lebih aman kalau dia bisa kuat dan bertahan di atas 400. Ada potensi bisa terus melanjutkan kenaikan. Tapi kalau gagal bertahan di 390, ada peluang besar dia akan kembali menguji 365 sampai dengan 374. Selanjutnya kita punya saham Emcor, di mana saham ini ditutup naik 3,12% di harga 132, di mana emiten ini
sebenarnya sangat menarik kalau misalkan tadi closingnya minimal di 135 ya, apalagi bisa di 136. Dan ini kalau misalkan besok dia bisa breakout 135, silakan buy. Buy on breakout 135 136, target ke 148 sampai dengan ke 150. Batasi cut loss kurang lebih di 132 130. Dan itu kalau misalkan dia bisa break. Kalau ternyata dia tidak bisa melewati 135 ya tidak perlu masuk ya. Karena apa? Ini dia masih berada di bawah level PBL. Karena itu level PBL yang kita kenal sebagai support paling kuat saat ini masih menjadi resisten paling kuat. Nah, resisten paling kuat ini harus ditembus baru bisa dia menjadi istilahnya lemah, berubah jadi support terkuat, maka kita pakai next resistance di 148. Dan ini teman-teman bisa manfaatkan kalau dia breakout. Tapi kalau misalnya Kak, saya mau ambil lebih dulu, saya mau curi star, boleh. Itu yang saya katakan dengan spekulatif buy. Silakan spekulatif buy di harga 132 boleh. Tapi ingat, saya akan kasih beberapa panduan atau support-support terdekat yang bisa teman-teman pakai. Di sini ada 129, 125 dan 124 ya. Jadi kalau misalkan ambil di 132, silakan pakai cut loss di 129 atau di 125 atau di 124. Tapi kalau mau memastikan itu jauh lebih aman, ya sudah menunggu breakout 135 136, target ke 148 sampai dengan 150, silakan cut loss kembali di 130 132. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-282 hari ini adalah saham SMBR, di mana saham SMBR ditutup naik 8,19% semenjak dia dibanting cukup luar biasa. Akhirnya bisa rebound 8,19% di harga 660, dan di harga 660 ini juga tepat sekali dia closing di level PBL. Entah ini bisa jadi resisten atau ini bisa jadi support tergantung besok ya. Kalau besok dia bisa naik lagi di atas 660 silakan buy. 660 670 silakan buy, cut loss di 640 630, target kenaikan ke 740 sampai dengan 840. Tapi kalau dia tidak mampu menembus 660 ya mending jangan entry terlebih dahulu. Hanya pastikan kalau dia memang bisa naik, bisa tembus di atas 660, silakan buy di sana 660 sampai 670. Cut loss kurang lebih di 640, boleh di 630. Kemudian target kenaikan adalah menuju ke 740, di situ adalah level PBH atau resisten terkuat berikutnya. Dan target jauh adalah menuju 40 hari harga tertinggi di 840. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-282 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.